saya boleh komen secara umum memang pelaku usaha di bidang listrik memang mendukung. Ini kan rencana transisi energi listrik yang sedang digalakkan pemerintah. Namun jangan lupa selama ini porsi pembangkit yang berbasis fosil itu memang sudah sesuai dengan RUPTL dan memang itu dibutuhkan untuk mendukung peningkatan PDB selama ini yang sangat membutuhkan keandalan suplai listrik. Jadi menurut saya ini sesuatu yang memang sudah pantas ya, memang sudah waktunya untuk mulai melihat kepada peningkatan porsi energi yang lebih bersih dan terbarukan, tapi harus dilakukan secara gradual dan tadi sudah disebutkan harus dilakukan secara matang implementasi. Tapi dari perusahaan listrik sendiri sudah cukup siap atau belum nih Pak? Kalau saya diskusi dengan anggota kami di asosiasi, kami sangat siap untuk masuk kepada pembangkitan berbasis energi terbarukan. Itu sudah menjadi suatu hal yang sering didiskusikan, bahkan dari anggota kami banyak yang sudah mulai melakukan proyek-proyek yang berbasis EBT, namun masih dalam skala kecil. Jadi sebetulnya dari sisi mindset, kami sudah bergerak ke sana sebetulnya. Oke, dari sisi mindset sudah bergerak ke sana ya. Nah, Pak Hendra, saya ingin komentar Anda juga nih, dampaknya kan seperti apa ke para teman-teman begitu ya di industri batubara dan asosiasi pembicaraannya sejauh ini seperti apa? Sudah adakah diskusi begitu ya terkait mengenai perencanaan ini atau yang diobrolin di asosiasi, Pak Hendra? Iya, kalau kita lihat memang industri batubara sudah masuk industri yang sunset ya. Ini sudah diantisipasi ya teman-teman ya. Batubara adalah komoditas yang tidak terbarukan, suatu saat akan habis ya. Dan tentu dengan isu perubahan iklim ini sekuennya akan lebih cepat. Jadi sudah diantisipasi oleh teman-teman. Dan tentu ini yang tadi disampaikan oleh Pak Arthur juga, kalau kami dari institusi pelaku usaha kan ini kontraktor ya, kontraktor pemerintah yang mengusahakan sumber daya milik negara. Jadi ini juga merupakan bagian dari kontribusi kami bagaimana agar industri pertambangan batubara juga turut berkontribusi terhadap pengurangan iklim yang merupakan tujuan negara. Jadi memang dilematis sekali di satu sisi sebagai perusahaan produsen batubara yang berkontribusi untuk ketahanan energi dan juga pembangunan ekonomi, tapi di sisi lain juga kita bagaimana ikut melaksanakan proses transisi energi menuju energi yang lebih bersih gitu ya. Untuk antisipasi dari anggota asosiasi secara real seperti apa? Kan kalau tadi sempat di-mention juga oleh Dewan Energi Nasional mengatakan bahwa ini berkaitan juga dengan kontrak-kontrak yang sudah diteken begitu ya, dan hal-hal yang memang mungkin secara notabene sudah dituangkan begitu ya sebelum ada perencanaan ini. Seperti apa Pak Hendra? Iya, sebenarnya beberapa tahun yang lalu awalnya kami melihat bahwa masa depan industri pertambangan batubara kalau kita melihat ke Ruwen yang di 2017 ini adalah masa depannya di dalam negeri ya. Dalam negeri dalam hal ini tentu untuk penggunaan kelistrikan nasional, kemudian juga ada arah pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah batubara dan lain-lain arahnya ke situ. Namun dengan perkembangan dinamika geopolitik ya, climate change yang begitu cepat yang menuntut juga pemerintah untuk bergerak cepat menuju target-target net zero emission, tentunya ini akan berdampak kepada masa depan pemanfaatan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangunan kelistrikan. Nah ini yang tentu kami melihat dampak yang realnya kami akan tunggu dari roadmap yang akan dibuat pemerintah. Setuju dengan Pak Arthur tadi, tentu ini harus dibuat suatu kajian yang lebih detail ya, sebagai bagaimana nanti arah ke depan sehingga dari situ kami bisa melihat ini pemanfaatan batubara ke depannya di dalam negeri bagaimana, apakah masih selain PLTU batubara, apakah untuk kebutuhan industri, manufaktur dan lain-lain juga ini masih punya masa depan ya, karena kalau kita lihat 80% dari pemanfaatan batubara dalam negeri untuk kelistrikan, sisanya itu untuk industri yang terus mengandalkan komoditas batubara. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.